Oke, untuk pembicara kedua, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Pembicara yang kedua dengan materi mutasi dan patogenesis COVID-19 akan dibawakan oleh Dr. Agung Widodo, Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Mikrobiologi Klinik. Beliau alumni FK UNER, staf di Mikrobiologi Klinik, Fakultas Kedokteran UNER, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dan Ketua Perdalin Surabaya. Waktu saya persilahkan, Dr. Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para sejawat semua. Kali ini saya diminta untuk membicarakan tentang mutasi dan patogenesis COVID-19. Ini akan subjek yang akan kita bicarakan. Ini adalah kondisi yang sekarang kita hadapi ya. Jadi semua negara, hampir semua negara di dunia mengalami pandemi COVID ini. Kalau kita lihat kurvanya masih tetap menanjak seperti ini, agak mulai menurun, tapi hampir semuanya masih tinggi angkanya. Kemudian kalau kita bisa lihat, banyak teori menyatakan bahwa SARS-CoV-2 ini berasal dari kelelawar. Ya. Di paling bawah dilihat bahwasanya kelelawar ini yang membawa virus SARS-CoV ini mengalami mutasi, akhirnya dia menyalurkan kepada hewan yang kita tidak tahu hewan apa. Kemudian mengalami mutasi lagi dari hewan tersebut ke manusia. Nah, ini adalah hewan yang dicurigai membawa virus SARS-CoV-2 pertama kali, yaitu Chinese Horseshoe Bat. Kalau kita lihat SARS-CoV-2, ini adalah klasifikasinya, ya bisa dilihat di sini spesiesnya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome related coronavirus atau SARS-CoV-2. Jadi dia merupakan famili Coronaviridae, kemudian subfamili Coronavirinae, genusnya Beta Coronavirus, dan subgenusnya Sarbecovirus. Kalau kita lihat, ini adalah mekanisme bagaimana virus tersebut mengalami replikasi atau perkembangbiakan di dalam sel. Ini adalah jurnal yang terakhir sempat menggegerkan kita, yaitu dari Forster. Jadi Phylogenetic Network Analysis SARS-CoV-2 Genome. Apa yang didapatkan dari jurnal ini? Bahwasanya SARS-CoV-2 ini mengalami proses mutasi. Mereka berasal dari kelelawar, kemudian bermutasi menjadi 3 strain, yaitu A, B, dan C. Nah, disebutkan di jurnal tersebut ada strain A, B, dan C. Jadi strain A ini berasal dari Wuhan, ya, kemudian menyebar di beberapa daerah, terutama di Amerika dan Australia. Kemudian strain B strain B mengalami mutasi yang berasal dari A, ya. Kemudian selanjutnya adalah C. Bagaimana ketiga strain ini bisa mengalami mutasi? Ternyata mereka mengalami proses migrasi, ya, yang berasal dari Wuhan, kemudian migrasi ke negara-negara, dan ini Anda bisa lihat mengalami proses mutasi di negara tersebut. Jadi sebenarnya proses migrasinya tidak sesederhana apa yang kita lakukan. Ini adalah gambar bagaimana mereka mutasi kemudian migrasi ke negara-negara saat ini yang menjadi pandemi, ya. Pada saat mereka berpindah negara, maka terjadi mutasi. Minimal adalah satu asam amino. Tapi setelah mereka mutasi beberapa kali, ini bisa kita dapatkan ada yang sampai mereka mengalami mutasi sampai 8 kali. Dan gambarannya seperti ini, kalau kita lihat, ini menjadi beberapa klub, ya. Jadi yang merah ini adalah Amerika, hijau ini Eropa, yang ungu, biru, ini daerah Asia dan terutama di Cina. Kalau dilihat ini adalah warna-warna berdasarkan atas negaranya, bisa kita lihat seluruh negara yang ada di yang mengalami pandemi ini
memiliki warna tersendiri, dan di sini bisa dilihat virusnya seperti apa. Nah, ini adalah bentuk mutasinya, ya. Jadi ada yang sampai hanya 2 kali, kemudian ada yang 4 kali, dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat sama ini juga menjadi beberapa klub. Dan kalau berdasarkan waktu dimulai dengan Desember dan Januari dan Februari, maka mutasinya sampai bulan Maret ini masih sama dengan strain Wuhan. Tapi setelah mereka beranjak setelah Maret sampai April sampai sekarang, maka mereka sudah berubah bukan menjadi strain Wuhan lagi yang berada di Eropa dan di Amerika. Nah, kemudian kita bicarakan tentang reseptor. Reseptor dari SARS-CoV-2 ini adalah ACE2. Ini bisa dilihat di sini banyak sekali jaringan dan sel-sel yang mengekspresikan ACE2. Ini bisa dilihat mulai dari paru, kemudian kolon, ileum, dan seterusnya. Ini masih kelanjutannya, ya. Kemudian di fetal hair sampai kemudian di testis. Ini cukup banyak diekspresikan ACE2. Kemudian ini adalah genom SARS-CoV-2, ya. Genom SARS-CoV-2 cukup panjang, bisa sampai sekitar 30.000. Di sini dia akan ditranslasi menjadi beberapa protein. Ya, tentunya di sini ada beberapa protein, ada non-struktural, struktural, kemudian ada aksesori. Nah, yang terpenting adalah setelah mereka menginfeksi, apa yang terjadi dengan peran protein masing-masing. Gambar di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan peran masing-masing dari protein ini. Ya. Kalau kita lihat, masing-masing protein memiliki peran penting. Jadi, interaktum antara protein kita dengan protein host, contohnya adalah NSP1, ini dia ikut terlibat dalam DNA replikasi pada host, ya. Kemudian NSP5, NSP8, NSP3, dan E, ya, ini berperan pada epigenetik dan ekspresi gen regulator, dan seterusnya. Jadi mereka berperan juga pada saat menginfeksi sel, protein-protein dari virus ini juga terlibat dalam atau mengakuisisi peran dari sel tersebut. Nah, ini jaringan apa saja yang bisa terinfeksi dan terjadi proses interaksi dengan protein virus? Terbanyak adalah paru, kemudian yang kedua adalah testis, kemudian ada tuba Fallopi, sampai kemudian ke liver. Ya. Ini adalah rantai infeksi dari SARS-CoV, Anda harus tahu, ya, karena supaya kita tidak segera atau mengalami proses infeksi, tentunya kita harus memotong rantai ini, ya. SARS-CoV-2 ini reservoirnya bisa orang atau alat atau animal. Di sini adalah kelelawar itu. Kemudian portal of exit, Anda bisa lihat, dia si virus ini bisa keluar bisa lewat sekresi, droplet, atau ekskresi, ya. Saat ini diketahui ternyata feses juga mengandung SARS-CoV juga. Kemudian cara penularan bisa direct, kontak, droplet, airborne atau aerosol saat ini yang perlu kita waspadai apabila orang batuk. Sekarang bicara pun bisa menghasilkan aerosol, jadi harus berhati-hati. Kita kemana-mana harus menggunakan masker. Kemudian bagaimana cara mereka masuk ke dalam tubuh? Lewat membran mukosa, ya. Mukosa apa? Respirasi, kemudian mata, gastrointestinal. Ini karena beberapa pasien bisa mengalami diare karena terinfeksi oleh SARS-CoV-2. Ya. Kemudian siapa saja yang bisa tertular? Di sini bisa dilihat ada orang dengan extreme age, ya, orang tua atau lansia berderita dengan diabetes, tapi diabetes ini tidak serta-merta atau langsung berhubungan dengan komorbiditas, tapi diabetes yang lama inilah yang menyebabkan proses penurunan sistem imun. Kemudian pengguna imunosupresan, kardiovaskuler, ya, hipertensi, dan seterusnya. Kalau kita lihat, virus ini bisa survival atau bertahan hidup pada beberapa bahan, ya. Misalnya di aerosol dia bisa sampai 3 jam, kemudian di puper, ya, bisa sampai 9
jam, ya, 96 jam. Kemudian di kardus, ya, bisa 24 jam satu hari. Kemudian stainless steel, dia bisa 24 jam. Kemudian di plastik, virus ini bisa bertahan sampai 2 hari, 48 jam. Akhirnya mereka berangsur-angsur menurun. Nah, ternyata ada satu penelitian yang tidak kalah penting. Virus ini bisa bertahan hidup atau stabil pada kondisi yang basah, kering, kemudian juga kondisi asam. Jadi berhati-hati, sehingga dia bisa bertahan hidup di asam lambung kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah apakah virus ini bisa menular pada kondisi asimptomatik dan presimptomatik. Penelitian dari Aguirre Duarte menunjukkan secara systematic review, mereka menunjukkan ternyata penularan bisa terjadi pada kondisi dua tersebut, asimptomatik dan presimptomatik. Bagaimana SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam tubuh kita? Tentunya lewat portal of entry, kemudian mereka menyebar ke sel-sel tertentu, kemudian bisa lewat darah juga, kemudian lewat sistem limpatik, kemudian mereka akan menuju ke tropismenya, ya, sel yang memiliki ACE2. Patogenesis COVID saat ini diketahui dari banyak penelitian bisa menjadi pneumonia, ARDS, cytokine storm, sepsis, kemudian berakhir dengan multiple organ dysfunction syndrome yang bisa menyebabkan pasien ini bisa mengakhiri hidupnya. Ada dua hal yang penting yang kita hadapi saat ini. Ada dua sistem imun yang berperan, yaitu pada kondisi early state. Apabila early state ini bisa kita tangani dengan baik, maka ini memberikan efek proteksi. Tapi pada kondisi severe state, maka sistem imun kita ini akan terus menurun, mengalami supresi karena terjadi damaging. Ada satu jurnal yang menyebutkan bahwasanya COVID-19 ini memiliki banyak presentasi klinis, ya, ada 9, ya, mulai asymptomatic infection, kemudian mild without pneumonia, hingga pneumonia with allergic rhinitis. Jadi bisa dilihat gejala klinisnya sangat beragam, sehingga kita sebagai dokter harus berhati-hati karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga kelihatannya virus ini memiliki sangat, ya. Kemudian pada kondisi yang berat, apa yang terjadi? Terjadi pneumonia, limfopenia, exhausted lymphocyte, dan cytokine storm. Ini bagaimana mekanisme SARS-CoV ini bisa memicu proses inflamasi, ya. Jadi dari virusnya sendiri bisa menyebabkan kematian sel, dan situ tentunya bisa menyebabkan primary inflamasi. Sedangkan apabila terbentuk antibodi, ya, proses neutralizing ini juga akan menimbulkan secondary inflamasi. Nah, ini adalah mekanisme cytokine storm, ya, dan terjadi T-cell lymphopenia. Banyak sekali sel-sel imun kita menghasilkan sitokin, di mana sitokin ini menyebabkan banyak sekali kelainan, di mana dia akan mensupresi limfosit, ya, sehingga terjadi limfopenia. Kemudian dihasilkan patogenik Th1, ya, dan inflamasi yang dipicu oleh monosit. Dan ini bisa dilihat TL/1 menghasilkan GM-CSF terlalu tinggi, ya, sehingga akan memicu monosit untuk menghasilkan sitokin yang berlebihan, ya, terjadi cytokine storm. Nah, inflamasi yang terjadi nanti akan menjadi seperti ini, ya. Apakah terjadi patogenik dysregulation inflamasi atau protektif? Apabila patogenik dysregulation ini tidak bisa ditangani, akan terjadi ARDS dan seterusnya. Sedangkan yang protektif menghasilkan protective immunity dan host survival. Ini adalah kondisi alveolus yang normal, dan apabila terjadi ARDS maka akan terjadi perubahan seperti ini, ya. Kemudian kalau seandainya itu sudah mengalami proses perbaikan, kadang-kadang gambaran klinisnya juga mengalami fibrosis, ya.
Nah, di sini ditemukan pada penderita dengan COVID yang berat didapatkan kondisi exhaustion dan diversity T cell, ya, penurunan fungsi, ya. Di sini bisa dilihat penurunan fungsi dari produksi sitokin hingga dihasilkan sel T yang kelelahan. Dari gambar ini bisa dilihat bahwasanya reseptor-reseptornya juga akan mengalami proses kelelahan, juga menghasilkan reseptor untuk down regulation, ya. Ada temuan penting yang saat ini bisa kita lihat bahwa SARS-CoV-2 ini bisa menginfeksi limfosit T, jadi mirip dengan HIV, ya. Setelah diteliti ternyata SARS-CoV kemudian SARS-CoV-2 mampu untuk menginfeksi limfosit T, tapi yang menarik adalah bahwasanya mereka ini akan menyebabkan agregasi limfosit dan seterusnya menyebabkan jumlah limfosit akan turun. Yang menarik adalah setelah mereka menginfeksi sel T, maka yang terjadi adalah mereka tidak mampu untuk melakukan replikasi, ya, sehingga terjadi aborsi pada sel T tersebut. Ada fenomena menarik yang berikutnya, yaitu munculnya neutrophil extracellular trap, ya, yang ini menjadi patogenesis tersendiri pada pasien COVID yang berat. Nah, ini datanya dan pendekatan terhadap terapi mulai kita lakukan, ya. Sistem imun kita mampu untuk melakukan koreksi sebenarnya terhadap COVID, yaitu melalui sistem ekstraseluler dan intraseluler. Mereka mampu untuk melakukan eliminasi sebenarnya. 4 menit lagi, Dr. Ya. Kemudian data terakhir menunjukkan bahwasanya wanita itu ternyata lebih cepat melakukan clearance terhadap SARS-CoV dibandingkan laki-laki. Jadi kelihatan sistem kekebalan tubuh wanita itu lebih oke daripada laki-laki. Jadi laki-laki itu adalah makhluk yang lemah dibandingkan wanita. Ya, disebutkan respon imun humoral, maka SARS-CoV-2 ini juga mengalami proses cross-reactivity dengan SARS-CoV yang lain. Ini bisa dilihat antara SARS-CoV, human SARS-CoV yang lain dengan SARS-CoV-2, mereka memiliki cross-reaktif. Nah, ini juga antibodi yang dihasilkan, IgM ini dihasilkan dalam waktu kurang dari 10 hari, tapi sekitar 5, 6, atau 7 hari, IgA juga. Kemudian IgG yang paling tinggi dihasilkan sampai sekitar 40 hari. Sedangkan IgM, IgA, dan IgG bisa kita deteksi mulai dari darah sampai ke mukosa. Yang terakhir, COVID-19 ini diteorikan bisa menyerang hemoglobin, ya, serta menangkap porfirin. Nah, ini ternyata protein-protein yang dihasilkan oleh virus, mulai struktural, non-struktural, mampu untuk ini. Tapi ini hanya teori, masih pada level molekuler dosing, belum. Kita buktikan secara molekuler atau kita buktikan dalam hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskuler, dan gagal ginjal. Kalau kita lihat, COVID-19 banyak diderita oleh aging, ya. Kemudian terakhir, ini take home message kesimpulannya. Jadi pandemi COVID ini bisa disebarkan atau disebabkan oleh SARS-CoV-2, ya. SARS-CoV-2 adalah virus RNA sehingga mudah mutasi. Kemudian patogenesis COVID-19 ini diperantarai virus dan imun host tentunya, ya. Kemudian komorbiditas pada penderita menyebabkan klinisnya memberat pada infeksi COVID-19 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Agung.